Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Krutika Jayakuma 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Hyderabad, seorang kickboxer bernama Raja yang sedang melawan seorang pria berbadan kekar dengan taruhan sebuah uang yang sangat banyak. Di sana Raja yang sangat tangguh langsung menunjukkan gaya bertarungnya yang sangat kuat dan juga lincah. Di mana Raja saat itu memenangkan pertandingan lokal tersebut lalu mendapatkan sebuah uang sebagai imbalannya. Yang kemudian uang tersebut Raja gunakan untuk membayar biaya rumah sakit pamannya yang telah mengalami sebuah penyakit yang saat ini menjalar ke seluruh tubuhnya. Raja selalu mengumpulkan banyak uang melalui pertandingan lokal yang seringkali diadakan demi bisa menyembuhkan sang paman tercinta. Karena Raja sebenarnya anak yatim piatu yang berkehidupan miskin. Namun kini ia hanya bisa hidup bersama paman tercintanya yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Selain itu Raja harus bertarung dalam situasi apapun dan menerima penderitaan apapun, bahkan sampai nyawanya melayang sekalipun. Sebelum terjun ke dalam dunia kickboxer, Raja adalah seorang rentenir yang dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi sayangnya ia telah difitnah temannya sendiri sehingga ia dipecat, kemudian memutuskan untuk bekerja menjadi seorang penjaga di sebuah mal di kota tersebut. Karena hanya itulah yang bisa Raja lakukan agar bisa mendapatkan uang untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Di samping itu pula Raja sedang serius menonton pertarungan tinju, tiba-tiba kedatangan seorang gadis cantik bernama Laksmi. Sayangnya gadis tersebut telah mengalami kebutaan dari kecil hingga sedewasa ini. Di saat itu Laksmi merasa sangat malu karena ia memberikan sebuah makanan kepada orang yang belum ia kenal, yaitu Raja. Yang kemudian Laksmi pun memutuskan untuk pergi dari hadapannya Raja karena ingin pulang ke rumah. Namun di malam itu hujan turun dengan sangat deras dan tidak mungkin Laksmi yang buta akan pulang sendiri di waktu hujan seperti itu. Akhirnya Raja pun mengajak Laksmi ke dalam tempat ia bekerja, kemudian memperkenalkan diri agar Laksmi tidak merasa canggung. Laksmi kemudian mengucapkan rasa terima kasih karena ia baru menemui seorang yang baik terhadap dirinya. Dan setelah itu pun Laksmi bergegas pulang karena hujannya sudah reda. Serta tidak lupa Laksmi memberikan sebuah makanan sebagai balasan atas kebaikannya Raja. Ketika jogging pagi, Raja sedang kebetulan bertemu dengan Laksmi yang sedang duduk sembari menunggu temannya. Raja kemudian menghampiri Laksmi lalu mengajaknya jogging bersama, di mana Raja akan menuntun Laksmi dalam perjalanan dan memastikan tidak akan jatuh. Namun di saat itu Laksmi tiba-tiba saja menangis dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pantas untuk jogging bersama Raja karena tidak mungkin bisa berlari seperti Raja. Dan di saat hendak pergi Raja kemudian mengatakan bahwa ia akan selalu mengajak Laksmi kemanapun ia mau. Raja juga akan selalu datang jikalau Laksmi membutuhkan bantuan yang tidak mampu ia lakukan. Sontak, Laksmi pun terlihat sangat bahagia karena dirinya telah ditolong oleh orang yang sebaik dan seperhatian seperti Raja. Di samping itu pula, Laksmi bekerja menjadi seorang operator di sebuah mal yang terkenal. Walaupun mengidap buta, Laksmi tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan yang pastinya akan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sementara itu, bosnya yang genit tiba-tiba saja meraba-raba Laksmi yang tidak melihat. Beruntungnya sahabatnya Laksmi dengan sigap langsung mengalihkan perhatian bosnya tersebut kepada komputer miliknya. Karena temannya tidak suka jikalau Laksmi sebagai temannya telah dipermainkan seperti layaknya sebuah boneka. Sedangkan Laksmi kesulitan dalam menjaga dirinya dari orang-orang yang jahat. Dan maka dari itu sebagai seorang teman tidak ingin melihat Laksmi dalam sebuah masalah yang akan merusak dirinya.
Sepulang dari bekerja, Laksmi seperti biasa menghampiri raja untuk menumpang menonton televisi yang terdapat film kesukaan dirinya. Tetapi di saat itu Laksmi sedikit terganggu dengan bau yang terdapat di dalam tempat tersebut yang kemudian membuat Laksmi hampir pingsan. Laksmi kemudian menyarankan raja untuk menjalani hidup yang sehat, karena dengan hadirnya hidup sehat maka penyakit atau sesuatu yang buruk tidak akan mengganggunya sama sekali. Seketika raja langsung tertarik dan memiliki perasaan terhadap Laksmi yang nampak baik dan juga polos, di mana raja jarang sekali menemukan wanita yang seperti Laksmi. Karena kebanyakan di luaran sana, orang yang mengalami hal yang seperti Laksmi akan bunuh diri karena merasa malu. Raja kemudian dengan bahagia mengatakan bahwasanya ia berjanji akan menjaga Laksmi dari kesulitan apapun. Karena di saat itu raja mengakui Laksmi sebagai teman dekatnya yang sangat berharga dan merasa rugi jikalau raja kehilangan secara. Setelah itu raja terpaksa mengantarkan Laksmi pulang sampai ke rumahnya dengan selamat. Karena di saat itu tiba-tiba Laksmi terjatuh dan diserempet sebuah mobil yang kemudian membuat Laksmi kesulitan dalam berjalan. Terlihat mereka berdua nampak mesra dan sepertinya mereka menyimpan perasaan yang terpendam dan belum berani mengungkapkannya. Kemudian hubungan mereka pun tampak dekat dan jelas, layaknya hubungan percintaan Rama dan juga Sinta. Yang di saat itu raja terlebih dahulu yang memulai pendekatan tersebut, di mana raja beranggapan bahwa Laksmi adalah seorang wanita yang baik-baik yang terlihat langsung dari tampangnya. Kini raja akan menjaganya dari masalah ataupun orang yang ingin menjahati Laksmi, karena orang seperti Laksmi sangat rentan ditipu oleh orang. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah membentuk kepribadian mereka dalam hal percintaan, di mana raja tidak merasa malu ataupun yang lainnya ketika memiliki hubungan percintaan dengan Laksmi yang mempunyai kekurangan. Karena di waktu itu pamannya selalu mengatakan bahwa menjadi seorang laki-laki sejati itu tidak memandang perempuan dari harta ataupun fisik, melainkan mencintai seseorang harus dengan hati yang tulus tanpa ada rasa pamrih ataupun malu walaupun sedikit. Namun saat ini raja nampak bersedih karena ibu dan ayahnya tidak bisa melihat putranya yang sudah mempunyai pasangan. Raja juga sangat senang di mana doanya telah dikabulkan bahkan diberikan lebih, yang kemudian membuat raja semakin menyayangi Laksmi tanpa henti-hentinya. Ketika Laksmi sedang bekerja, terlihat Laksmi tiba-tiba saja dipanggil ke ruangan bosnya sendirian, yang di saat itu pun bosnya yang stres langsung memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga untuk Laksmi. Namun kali ini bosnya ingin main tipu-tipu yang di saat itu telah mengajak Laksmi untuk melakukan hal-hal yang terlarang, yang kemudian membuat Laksmi kecewa terhadap bosnya tersebut, kemudian mengembalikan hadiah yang telah diberikan bosnya tersebut, di mana Laksmi tidak merusak keperawanannya sebagai seorang gadis sekaligus menjaga hubungan percintaannya dengan raja. Laksmi tidak ingin membuat raja kecewa hanya karena hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan oleh Laksmi. Sementara itu di sisi lain, raja yang mendatangi seorang pria yang telah mencari pertarungan baru untuk ia adukan dengan penantang lainnya. Yang di saat itu raja telah dipilih oleh pria itu karena di waktu itu ia berhasil menghabisi para penantang dengan sangat brutal. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia siap menjadi support yang membantu raja dan akan mengikuti apa yang dikatakan asalkan raja selalu memenangkan beberapa pertandingan lokal yang akan digelar. Yang kemudian raja pun langsung menyetujui kesepakatan pria tersebut dan berjanji akan memenangkan pertandingan-pertandingan itu agar raja bisa naik daun. Namun di satu sisi seorang petarung juga bersama Rani telah menyangkal janjinya raja yang kemungkinan saja raja telah berbohong. Rani kemudian mengingatkan kepada pria itu untuk meminta raja bisa membuktikan kehebatannya dalam bertarung. Namun tiba-tiba saja seorang pria berbadan besar telah menantang raja karena merasa tidak senang ia telah dipilih oleh pria tersebut. Seketika sang penantang langsung memberikan pukulan terlebih dahulu agar raja kewalahan dan tidak mampu lagi untuk melawannya. Namun di saat itu malah sebaliknya, di mana raja telah membantai habis sang penantang hingga terkabar tak sadarkan diri. Kini raja telah membuktikan semua kehebatannya di depan orang-orang itu yang kemungkinan raja mempunyai firasat menang dalam melakukan sebuah pertandingan. Sontak Rani pun tidak menyangka bahwa kekuatan raja sangat hebat dan mampu membuat lawan kewalahan sehingga tidak mampu untuk meneruskan pertandingan. Namun Rani tetap tidak memuji raja yang telah memperlihatkan kehebatannya kepada Rani yang menantangnya. Dan setelah itu Rani pun memutuskan untuk pergi karena merasa malu dengan perkataannya yang sudah meremehkan raja. Sesampainya Laksmi di rumah,
Laksmi seketika terkejut setelah melihat bosnya yang sudah menunggu di teras rumahnya. Laksmi kemudian memberanikan diri untuk menjamu bosnya tersebut yang sudah datang, yang kemungkinan mempunyai urusan yang sangat penting yang harus dikatakan. Di saat Laksmi memberikan sebuah minuman, seketika bosnya mulai nakal, yang di saat itu memaksa Laksmi untuk menerima hadiah yang bosnya berikan, di mana bosnya sangat mencintai Laksmi dari awal berjumpa hingga saat ini. Bosnya kemudian mendekati Laksmi dengan pandangan yang sangat menyeramkan, yang kemudian bosnya itu menampar Laksmi sangat keras karena tidak menuruti apa yang diinginkan oleh bosnya tersebut. Yang pada saat itu pun ingin melakukan hal-hal terlarang berhubung hanya mereka berdua saja di dalam rumah tersebut. Sementara Laksmi sudah ketakutan dan berteriak sekuat mungkin agar ada yang dapat mendengar, dan beruntungnya raja datang tepat pada waktu untuk menghabisi bosnya hingga babak belur. Yang akhirnya bosnya pun kabur dari sana dan berjanji tidak ingin mengganggu Laksmi lagi. Di saat itu Laksmi nampak seperti trauma setelah menghadapi beberapa peristiwa yang hampir merusak harga dirinya. Sementara itu Laksmi sangat bodoh sekali tidak memberitahu kepada raja mengenai gangguan dari bosnya tersebut yang sangat nakal dan ingin merusak keperawanannya Laksmi. Di mana raja seolah-olah menyalahkan Laksmi dalam semua kejadian yang telah terjadi. Sontak Laksmi pun langsung membentak raja sembari mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin menceritakannya karena sangat malu. Di mana dalam kondisinya saat ini, orang-orang pasti akan menyatakan bahwa Laksmi adalah wanita yang tidak benar. Dan seketika Laksmi langsung mengusir raja lalu meminta kepadanya agar tidak mendatangi rumahnya lagi. Karena Laksmi kini sudah merasa sangat malu atas apa yang ia derita, yang telah diketahui oleh raja kekasihnya sendiri. Sontak raja pun merasa sakit hati dan merasa bersalah karena tidak mengerti Laksmi yang ternyata memiliki keburukan di balik itu semua. Yang kemudian raja meniatkan diri untuk tidak mengganggu Laksmi lagi sampai Laksmi benar-benar memaafkan raja. Setelah mengetahui apa yang telah diderita oleh Laksmi, raja seketika menjadi orang yang sangat diam dan ditambah selalu mengkhawatirkan kondisinya Laksmi pada saat itu. Karena raja sangat takut jikalau Laksmi melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Karena ia kini kemudian mulai frustasi dengan penderitaan yang hampir membuatnya depresi dan malu terhadap raja yang sudah mengetahuinya, kini raja hanya bisa pasrah dan yakin terhadap apa yang telah terjadi. Di mana raja selalu berdoa yang terbaik untuk Laksmi agar dijauhkan dari segala keburukan yang pastinya akan menimpa dirinya. Sedangkan di satu sisi Laksmi mengalami hal yang sama, di mana Laksmi hanya bisa termenung memikirkan raja. Karena di waktu itu Laksmi telah menyakiti hatinya raja dengan perkataan yang ia ucapkan. Kini Laksmi merasa bersalah karena telah membuat raja kecewa sampai saat ini. Sehingga raja tidak lagi menginjakkan kakinya lagi di rumahnya. Kini Laksmi sangat menyesali itu semua dan berjanji akan melakukan apapun demi raja bisa kembali ke pelukannya lagi. Sepulangnya dari kerja, Laksmi kemudian menyempatkan diri untuk menemui raja yang masih marah terhadap dirinya. Di sana Laksmi meminta maaf kepada raja karena tidak mengatakan semuanya yang telah diderita oleh dirinya. Karena Laksmi tidak ingin raja merasakan apa yang telah Laksmi derita. Di mana Laksmi adalah wanita yang sangat kuat walaupun mendapati banyak sekali sebuah masalah-masalah yang selalu menimpa Laksmi. Sontak raja pun terkagum-kagum dengan sifat baik yang dimiliki oleh Laksmi saat ini. Kini raja akan selalu memberikan perhatian serta rasa kasih sayang kepada Laksmi. Karena Laksmi sudah dianggap sebagai ibunya raja yang selalu saja memperbaiki sesuatu yang salah. Bahkan ibunya raja adalah seorang wanita yang tidak ingin melihat anggota keluarganya, terutama raja, menjadi orang yang tidak benar. Akhirnya hubungan mereka berdua pun kembali membaik lagi. Di samping itu Laksmi melakukan pemeriksaan kedua lensa matanya ke sebuah klinik mata, di mana dokter mengatakan bahwa Laksmi bisa melakukan sebuah operasi mata jikalau ia menginginkan penglihatannya kembali normal. Karena di klinik tersebut terdapat beberapa pendonor yang cocok dengan matanya Laksmi. Sontak Laksmi pun terkejut bahagia karena sebentar lagi ia akan bisa melihat dunia yang telah ia singgahi dan orang-orang yang menyayangi dirinya. Laksmi kemudian mengatakan kepada raja bahwa ia tidak sabar ingin melihat wajah aslinya raja yang pastinya sangat tampan. Di samping itu, raja mengatakan bahwa dirinya telah membantai habis orang-orang yang telah berani-beraninya mengganggu kekasihnya itu. Di mana pria itu telah mengakhiri hidupnya dengan membakar tubuhnya sendiri hingga terbakar hangus. Sementara itu Laksmi sebenarnya tidak suka melihat raja senekat itu untuk melakukan pembalasan dendam. Tetapi Laksmi juga salut terhadap semangat juangnya raja dalam mencintai seseorang.
Sesampainya mereka di rumah, raja kedatangan seorang pria kaya yang seperti biasa menawarkan raja untuk mengikuti pertandingan lokal yang akan digelar, di mana pria itu menawarkan uang yang sangat banyak jikalau raja memenangkan pertandingan tersebut. Pria itu juga telah mengetahui bahwa raja kini sedang memerlukan uang untuk membayar biaya rumah sakit pamannya sekaligus operasi kekasihnya yaitu Laksmi yang akan dilakukan sebentar lagi. Seketika raja kemudian menyetujui ajakan tersebut karena raja memang sangat memerlukan uang itu. Raja kemudian mengingatkan kepada pria itu agar tidak memberitahu kepada siapapun termasuk Laksmi mengenai pertandingan tersebut. Karena raja tidak ingin melihat siapapun khawatir dengan keadaan raja ketika mengikuti pertandingan lokal tersebut. Dan setelah itu pun pria itu menyetujui kesepakatan dan saling menjaga amanahnya masing-masing. Di saat pertandingan dimulai, raja ternyata mendapat lawan yang sepadan dengannya, yang ternyata adalah Rani. Yang di saat itu raja telah berkeyakinan bahwa ialah yang akan membantai habis Rani, yang di waktu itu telah meremehkan raja yang sangat tangguh. Dan setelah itu pun pertandingan dimulai, di mana raja selalu memberikan pukulan agar lawannya kewalahan, kemudian kalah. Yang kemudian raja sangat senang karena pertandingan kali ini sangat mudah. Ketika raja pun teringat dengan Laksmi yang selalu memberikan semangat serta dorongan agar menjadi kickboxer yang jujur dan juga kuat. Namun tiba-tiba saja raja mendapat sebuah pukulan dari lawannya karena di saat itu dalam keadaan yang lengah. Yang akhirnya raja pun mendapat sebuah serangan balik dari lawan dengan sangat brutal. Bahkan sampai-sampai raja tidak bisa melanjutkan pertandingan karena seketika jatuh pingsan. Di saat pertandingan sudah selesai, ia pun langsung meminta maaf kepada pria kaya karena ia telah mengecewakannya. Karena di saat itu pikiran raja tidak konsentrasi dan selalu memikirkan Laksmi. Sementara itu pria kaya tersebut memaafkan raja karena raja telah memberikan semuanya yang terbaik. Dan kemungkinan raja akan mendapat kesempatan untuk menang lagi dalam pertandingan yang selanjutnya. Keesokan harinya raja dihampiri oleh seorang yang berasal dari Bangkok yang jauh-jauh ke India hanya ingin bertemu dengan raja. Di saat itu pria tersebut menawarkan raja sebuah pertandingan ilegal yang akan dilaksanakan di Bangkok, di mana raja akan mendapat uang yang sangat banyak bahkan triliunan jika raja dapat memenangkan pertandingan tersebut. Seketika raja pun langsung menerima ajakan itu tanpa memikirkan apa-apa, di mana raja berpikir bahwa itu adalah kesempatan raja yang kedua untuk menang dalam pertandingan. Yang kemudian pria tersebut langsung memberikan semua persyaratan yang harus diisi dan disetujui oleh raja. Karena pertandingan itu benar-benar ilegal sebagai mestinya, raja akan menanggung semua yang telah terjadi pada raja. Dan setelah itu pun raja langsung melakukan beberapa latihan untuk mempersiapkan mental yang sangat kuat. Karena di Bangkok sangat terkenal dengan pertarungan yang sangat tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Alhasil, raja harus terus-terus berlatih sampai membentuk mental baja yang pastinya akan mengalahkan lawan dengan sangat mudah. Namun di satu sisi, raja tidak memberitahu mengenai pertandingan tersebut kepada Laksmi ataupun pamannya, karena mereka berdua pasti akan tidak menyetujui, di mana mereka khawatir dengan kondisi raja yang kemungkinan saja akan melemah. Selama itu juga mereka tidak ingin melihat raja berjuang untuk memenangkan pertarungan yang pastinya akan beresiko sangat tinggi. Di saat keberangkatan, raja menyempatkan diri untuk mengantarkan Laksmi ke rumah sakit untuk melakukan sebuah operasi mata. Di sana raja mengatakan bahwa ia akan selalu memberikan doa yang terbaik untuk Laksmi, di mana raja sangat ingin melihat Laksmi bisa melihat seperti orang-orang semestinya. Karena raja sendiri merasa menjadi orang buta itu tidaklah begitu menyenangkan, yang pastinya hanya bisa mendengar dan meraba saja. Di satu sisi Laksmi juga merasakan hal yang seperti apa yang dikatakan oleh raja. Dan setelah itu pun Laksmi langsung melakukan operasi matanya. Sedangkan raja langsung bergegas berangkat ke Bangkok tanpa memberitahu siapapun mengenai keberangkatannya agar tidak ada seorang pun yang mengkhawatirkan dirinya. Sesampainya raja di sana, raja langsung melakukan sebuah pertandingan di atas gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Sementara itu di sisi mereka terdapat beberapa orang-orang yang menjadi saksi mata serta dipasangi sebuah kamera untuk merekam pertandingan mereka. Di mana para penonton menunggu di sebuah stadion yang sangat besar dan telah diikuti ribuan orang. Di saat pertandingan dimulai, seperti biasa, raja langsung memberikan serangan terlebih dahulu agar lawan menjadi kewalahan. Yang di saat itu raja mengeluarkan semua taktiknya serta dengan menggunakan power yang sangat tinggi untuk melumpuhkan lawannya dengan sangat mudah.
Yang akhirnya raja pun berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat cepat. Karena di saat itu raja sangat berkeyakinan menang dan bisa membahagiakan Laksmi serta pamannya yang kini mereka sedang melakukan sebuah operasi. Yang akhirnya pertandingan berakhir dengan raja yang telah memenangkan pertandingan tersebut. Ketika raja hendak kembali ke India, tiba-tiba saja seorang pria menusuk raja menggunakan sebuah pisau yang tajam hingga jatuh terkapar. Pria tersebut kemudian menendangi raja hingga lemas tak berdaya. Yang kemudian dilanjutkan oleh Rani yang mengambil sebuah tas yang berisikan uang sebagai hadiah atas kemenangannya raja dalam pertandingan itu. Di mana raja terpaksa melakukan itu semua karena ia tidak setuju kalau raja menang dengan membawa uang tersebut. Setelah itu mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu sebelum ketahuan orang-orang. Dan tak lama kemudian kepolisian pun tiba lalu menyelamatkan raja. Dan kemudian raja dipulangkan ke India karena kondisinya semakin memburuk dan tidak ada seorang pun yang raja kenal. Di sisi lain terlihat Laksmi telah menyelesaikan operasi matanya yang pada saat itu ia bisa melihat dunia dengan sangat jelas. Laksmi kemudian menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya dan merasa bahagia karena ia telah sampai di titik itu juga, di mana Laksmi akan mewujudkan impian terbesarnya agar bisa membahagiakan orang tuanya. Kini Laksmi bekerja di rumah sakit sebagai suster sekaligus pijat refleksi untuk orang-orang yang mengalami cedera. Di samping itu juga Laksmi terus-menerus mencari pria kickboxer yaitu Raja, karena ia belum juga mengetahui wajahnya dari awal bertemu. Namun sampai saat ini juga Laksmi belum menemukan walaupun ia sudah mencoba mendatangi rumahnya. Yang kemudian Laksmi mencoba melapor kepada kepolisian agar bisa mencari Raja yang sampai saat ini belum ditemukan. Sayangnya polisi menolak laporan tersebut karena Laksmi tidak mengetahui bahkan tidak memiliki wajahnya Raja. Akhirnya Laksmi pun pasrah karena tidak menemukan informasi apapun mengenai Raja yang tiba-tiba saja menghilang tanpa ada kabar. Dan setelah itu Laksmi mencoba untuk hidup tanpa adanya Raja di sisinya, yang di waktu itu telah menyayanginya serta selalu menuntun Laksmi kemanapun ia pergi. Sehingga kini menjadi sebuah kenangan terindah bagi Laksmi yang telah menjalani hari-hari dengan bahagia bersama Raja walaupun tidak mengetahui wajah aslinya. Beberapa hari kemudian, Laksmi seperti biasa menangani beberapa pasien yang berada di rumah sakit tersebut. Sementara itu Laksmi kedatangan pasien baru yaitu Raja. Seketika Raja pun tercengang setelah melihat Laksmi yang sudah mendapatkan penglihatannya kembali setelah menjalani sebuah operasi. Sayangnya Laksmi tidak mengenali Raja sama sekali karena belum melihat wajah asli dari Raja yang merupakan pria yang menyayangi Laksmi dengan setulus hati. Laksmi kemudian memijat bagian punggung Raja yang mengalami cedera. Seketika Raja pun berteriak yang membuat Laksmi terkejut dengan suara yang pernah ia dengar. Sontak Laksmi pun tidak percaya bahwa pasien yang ia sedang rawat adalah Raja yang selalu bersama Laksmi di setiap saat. Dan setelah itu Laksmi langsung bergegas ke meja tamu untuk melihat daftar pasien yang baru datang untuk memastikan apakah itu Raja ataupun bukan. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Raja kekasihnya, Laksmi pun langsung bergegas kembali ke ruangan di mana Raja dirawat. Tetapi di sana tidak terdapat Raja sama sekali, melainkan hanyalah kenangan-kenangan yang pernah Laksmi berikan kepada Raja. Sedangkan Raja berusaha lari dari rumah sakit tersebut agar Laksmi tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Seketika Laksmi pun langsung bergegas mencari Raja keliling kota, yang akhirnya Laksmi menemukannya sedang berada di pinggir sungai yang merupakan tempat biasa mereka bersantai. Di sana Raja mencoba menjelaskan kepada Laksmi mengenai kejadian yang sebenarnya, di mana ia telah melakukan pertandingan secara ilegal di Bangkok. Namun semua uang yang ia dapatkan telah dicuri oleh seorang yang tidak ia kenal. Padahal uang tersebut akan Raja gunakan untuk membayar biaya rumah sakit pamannya sekaligus biaya operasi matanya Laksmi. Namun saat ini Raja tidak bisa memenuhi perkataannya yang sudah lama ia nazarkan agar Laksmi menjadi bahagia. Sontak Laksmi pun terharu dengan Raja yang rela melakukan itu semua demi kebahagiaannya Laksmi, yang kini ia bisa melihat dengan jelas. Laksmi kemudian mengatakan bahwa ia tidak memerlukan uang-uang itu dan kini Laksmi hanya memerlukan cinta serta kasih sayang dari kekasihnya yaitu Raja. Dan setelah itu mereka berdua pun berpelukan sebagai tanda kemesraan serta keberhasilan mereka. Yang akhirnya kehidupan mereka pun berlangsung dengan sangat bahagia untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itu alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film kali ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.